Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, seorang pria yang dikenal preman kampung di Mojokerto membacok saudara sepupu istrinya menggunakan pisau. Pelaku diduga cemburu kepada korban yang dianggap menggoda istri pelaku. Usai buron 3 pekan, pelaku diringkus di Nusa Tenggara Barat. Tersangka penganiayaan berinisial DH tak bisa lagi berkutik dengan kedua tangannya terborgol. Digiring petugas Satreskrim Polres Mojokerto Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pria asal Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto itu membacok Oki Triyono, 31 tahun, saudara sepupu istrinya menggunakan pisau pada 3 Oktober lalu. Usai puas melampiaskan kekesalannya, tersangka kabur. Usai 3 pekan diburu, pelaku akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota AKP Rudi Zaini mengatakan tersangka dibakar api cemburu lalu nekat membacok korban hingga terluka kedua tangannya. Korban dituduh tersangka menggoda istrinya saat pelaku tidak ada di rumah. Dia berhasil menangkap diri lagi di Pelabuhan Kanyangan, Lombok Timur, kemudian ke Sumbawa, dan pada akhirnya dilakukan penangkapan di daerah Sumbawa. Motif yang dilakukan oleh tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban adalah karena tersangka ini cemburu dan sakit hati terhadap korban, karena korban beberapa kali mengirim pesan WA kepada seorang perempuan yang bernama LL. Modus yang dilakukan oleh tersangka jadi berawal dari korban yang bermaksud menyelesaikan permasalahan pribadi, yang pada akhirnya korban dan tersangka bertemu untuk menyelesaikan permasalahan secara keluarga. Namun pada saat pertemuan tersebut, tersangka emosi kemudian menyabet korban dengan pisau beberapa kali, sehingga korban mengalami luka di bagian tangan. Selain sebilah pisau dan baju korban, polisi juga menyita sepeda motor milik tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, meski sudah banyak ditangkap, bahkan ada yang dihukum berat hingga hukuman mati, tak membuat pengedar narkoba jera. Terbukti puluhan pengedar narkoba ditangkap saat Narkoba Polrestabes Surabaya beserta Polsek jajaran selama 2 pekan. Sabu-sabu seberat 16,8 kg disita sebagai barang bukti. Sebanyak 83 tersangka pengedar narkoba ditangkap dalam operasi tumpas narkoba yang digelar Sat Narkoba Polrestabes Surabaya beserta anggota Polsek jajaran. Operasi tumpas narkoba digencarkan selama 12 hari pada pertengahan September 2024 lalu. Dari puluhan pengedar yang diringkus, polisi menyita barang bukti 16,8 kg sabu-sabu, 3,7 kg ganja, 915 butir ekstasi, 2,58 gram serbu ekstasi, dan 148,920 butir pil koplo. Selama kegiatan itu ada 45 tersangka yang dijaring atau dilakukan penangkapan oleh Sat Narkoba. Lalu kemudian untuk Polres sebanyak 38 tersangka, jadi totalnya ada 83 tersangka. Untuk barang bukti yang pertama berkaitan sabu sebanyak 16 kilo 819,96 gram. Kemudian ganja sebanyak 3.000 gram 796,12 gram. Para pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya pidana minimal 6 tahun penjara dan maksimal seumur hidup atau yang terberat hukuman mati. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, ditinggal pergi untuk merayakan ulang tahun cucu, rumah juragan kerupuk Rambak di Mojokerto dibobol maling. Akibatnya uang tunai 17 juta rupiah, sejumlah perhiasan dan laptop milik korban raib digondol pelaku.
Rumah Juragan Kerupuk Rambak di Desa Jumeneng, Mojokerto dibobol maling Minggu malam. Saat kejadian rumah dalam kondisi kosong. Pemilik rumah Misbah berusia 54 tahun dan istrinya pergi merayakan ulang tahun cucunya di Semarang, Jawa Tengah. Pencurian ini baru diketahui ketika Misbah pulang dan mendapati kondisi kamar acak-acakan. Diperkirakan pelaku lebih dari 2 orang masuk dengan mencongkel jendela kamar. Pelaku kemudian leluasa menggondol uang tunai 17 juta rupiah, sejumlah perhiasan dan laptop. Kita pulang setengah 11 malam. Tadi malam? Ya, terus kok lampu ruang tamu itu mati gitu loh. Terus istri saya buka pintu, terus kita masuk. Kok terus kamar itu sudah jebol, semuanya sudah cacat, jendela situ sudah besinya bengkung. Terus setelah itu ya kita cek semuanya. Ya Allah dek, uangku hilang dek, gitu. Berapa Pak uangnya Pak? 17 juta. Sama apa lagi? Sama cincin, sama laptop. Kini polisi masih menyelidiki kasus pembobolan rumah milik Juragan Kerupuk Rambak ini. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Kepala Rutan Kelas 1 Surabaya memastikan tidak ada perlakuan istimewa pada Ronald Tanur terpidana kasus pembunuhan. Kami kembali sesaat lagi.